Yang Logonya, Pak. kalau Pak. Logonya, Pak. Logonya, Logo. Pak. Logonya, Pak. logonya Simbolnya. beda ya. Oke, logonya beda, simbolnya beda ya. Jadi apa? Yang paling kanan ini hitam ini Apple. Oh, Pak. Apple. secara fisik ini namanya gambarnya apa Oh. gambarnya? Gambarnya apa salah satu? Apple. Apple, Pak. Oh, Pak. Oh, Pak. Oke, sorry. Yang gambar apel ini gambarnya bentuknya adalah buah apel ya, simbol buah apel. Kan ini bukan buah, ini kan bukan buah apel kan? Ini bukan buah apel. Setuju nggak? Setuju, Pak. Ini bukan buah apel ini, tapi ini simbol buah apel. Apple. Nah, yang kok ada ceruknya ini apa ini kira-kira? Kan nggak utuh nih dia nih. Gigit itu. Oke ya. Jadi ini bukan buah apel tapi simbol buah apel ya yang digigit. Oke ya. Itulah namanya logo ya. Jadi Anda bisa lihat kan? Bisa melihat nggak? Bisa. Jadi fungsi indera kita itu bisa mengenali ini melalui penglihatan ya. Kan ada indera penglihatan, pengecap, pendengar, apalagi peraba dan seterusnya ya. Nah, ini kita bisa mengenali ini melalui indera penglihatan. Oke. Nah, sekarang saya tanya, satu kelas ini ada ya? Ada nggak yang punya handphone ini? Ada, Pak. Oke, saya mau nanya nih. Pakai gini, dua orang pakai Xiaomi, kira-kira itu secara pergaulan kira-kira gimana kalian lihatnya? Bapak izin menjawab, yang HP Apple lebih kelihatan mewah, Pak, atau kita bisa menyimpulkan, oh dia orang punya gitu, Pak. Nah, yang dibilang Nina itu adalah brand. Yang tadi kita sebut ini buah apel, simbol buah apel, itulah logo. Paham nggak bedanya? Paham nggak bedanya? Tidak, Pak. Tidak paham? Pak izin menambahkan. Ya. Itu bisa Ya. dibilang brand itu sebagai identitas suatu produk ya, Pak. Jadi Jangan jauh-jauh dulu. Jangan jauh-jauh dulu. Ini gampang tapi mungkin sulit, ya. Gampang mungkin sulit. Ya. Jadi Xiaomi sama Apple. Tadi Nina bilang itu ini canggih, Pak, mahal, kelas atas dan sebagainya. Mahal, kelas atas, canggih, keren. Gue naik kelas, gue bisa pansos. Itu semuanya brand. Itu semuanya brand tuh. Semuanya itu adalah brand. Ya. Nah, kalau Apple-nya ini, apalagi dilihat fisiknya handphonenya, mungkin bentuknya nggak beda jauh sama handphone Xiaomi. Nggak beda jauh. Gedenya nggak beda jauh, RAM-RAM-nya juga nggak beda jauh tuh ya, mungkin ya. Ya. Misalnya ini Apple, ini Xiaomi ya. Hampir sama, hitam-hitam juga, kayak gini juga ya. Kayak gini juga ya. Hampir sama ya. Tapi orang yang pakai Apple ini dianggap lebih berkelas. Ya. Dianggap lebih umpamanya masuk ke bandara gitu ya. Masuk ke bandara, orang yang pakai Apple ini bisa masuk ke Long. Tahu Long nggak? Long, tahu nggak Long? Long itu, nggak ngerti? Mana ya? Sini. Ini tulisannya tuh. Ada yang tahu Long nggak? Tahu Long nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Mesin buat pendeteksi logam kan, Pak? Apa? Yang sering di oper. Itu dia, ruangan. Long itu Anda masuk ke sana, nunggu pesawat, nanti ada makanan di situ. Makanannya buffet. Tahu buffet nggak? Tahu buffet nggak?
seperti gitu. Nah, betul ya. Jadi kita makanan terserah mau ngambil kopi, ngambil cappuccino, makan kita di situ ya. Sambil nunggu kursinya nyaman, yang pakai iPhone boleh masuk ke situ. Ya, dengan menunjukkan nomor seri ID tertentu. Tapi yang pakai Xiaomi nggak bisa nomor. Ya, itulah brand. Tapi ini ada tulisannya nih. Mungkin ada logonya ya. Ada logonya nggak nih ya? Logonya nggak ada ya. Ini ada logonya nih. Ini ada logonya. Ini logonya ya. Ini logo. Logo ini tulisan Roma warna putih. Apa namanya? Ya. Jadi logo itu lebih ke fisik, bisa diinderai dia, dipegang, bisa dilihat dia bisa. Tapi puas itu bisa dipegang nggak puas? Bisa ada nggak barangnya puas itu? Keren itu ada barangnya nggak? Bisa dipegang nggak? Bisa dijilat? Bisa dibauin? Bisa dilihat? Bisa nggak? Lihat. Keren. Bisa. Keren bisa nggak? Dilihat. Enggak. Nggak bisa. Ya. Puas, ada puas. Puas itu bisa dilihat nggak? Ya, nggak bisa kan? Lexus ini juga sama. Ini grupnya Toyota, Lexus ini. Lexus ini grupnya Toyota. Tapi ini ini kelas anunya, kelas premiumnya Toyota, ya. Jadi ini kelas atasnya. Ya. Kalau air mineral ini Aqua. Aqua itu punya Fit. Fit itu level ininya, level murahnya. Ya. Aqua itu level atasnya, level bawahnya Fit namanya, ya. Dan beberapa produk seperti di bawah ini. Honda juga seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara Honda itu mungkin kalau habis kita jual, habis kita beli kita jual harganya masih tinggi. Awet ya, kemudian handal ya, teknologi terdepan seperti itu. Jadi kualitas itu tadi itu kualitas bisa dibilang nilai. Nilai itu bukan nilai UTS UAS ya, tapi itu tadi puas, keren ya, modern, terdepan, apalagi prestisius ya, itu semua adalah nilai ya. Jadi brand itu yang muncul di kepala kita ya. Ada pegang kepala yang dipegang, yang ada di dalam kepala kita ya, itu brand. Kalau logo ini tipografinya ya, L-nya Lexus, L-nya begini bulat, terus Lexusnya seperti ini, backgroundnya putih, dia gambarnya perak ya. Itu sayap sebelah, jumlah sayapnya tuh ada berapa? 4 namanya. Bunyinya ada 4, tulisannya Honda seperti itu ya. Apple tuh nggak ada tulisannya Apple, dia hanya lambang Apple, dia kroa, terus ada apa namanya? Ada daunnya satu, nggak ada tangkainya ya, seperti itu ya. Dan seterusnya yang ada di bawah ini ya. Itulah brand ya. Nah, ini paling bawah ini sama-sama jual, ada ayamnya nih ya. McD ada ayamnya, ayam Sabana juga ada ada ayamnya. Ini kalau ngomong brand, apa persepsi Anda tentang dua ini? Kalau Sabana itu merek apa? Tapi izin menjawab, kalau Ya. Sabana itu lebih dari harga atau dari sosialnya itu lebih di bawah McD. Jadi kalau kita bandingkan dengan McD, walaupun sama-sama ayam, kita bisa lebih puas makan McD gitu, Pak. Ya. Sabana di Singapura ada nggak? Nggak ada, Pak. Cuma di Indonesia. Nggak ada. Nah, Sabana itu lokal. Begitu kita ngomong Sabana lokal ya. Begitu McD kita bicara internasional, Pak. global. Ya. Nah, itulah. Nah, kalau ngomong logonya McD adalah huruf M, ya bulat-bulat begitu, kemudian warnanya kuning, nah itulah logo, ya. Nah, antara logo dan brand itu sangat erat terkait, ya, sangat erat. Kalau M ini dibikin M-nya berubah, warnanya sama atau M-nya berubah, persepsi orang akan berbeda. M-nya pada McD nih, M-nya katakan dibikin M-nya apa namanya Comic Sans Serif ya, dibikin seperti itu ya, M-nya ya. Akan berbeda. Gitu. Orang tidak mengenali itu sebagai McD atau orang bertanya, warnanya mungkin sama-sama kuning. Ya. Ini warna ini ada ininya ya, ada kode warnanya nih ya. Warna itu ada kodenya.
Jadi kuningnya sekuning apa itu ada kodenya tuh. Merahnya semerah apa itu ada kodenya, ya. Seperti itu ya. Dan ini sudah didaftarkan mereknya nih. Ini mereknya. Ya, logo dari merek ini sudah didaftarkan ke HAKI, punya hak cipta dia. Ya. Dan semuanya punya hak cipta. Oleh karena itu nggak bisa main. Ya, dia nggak bisa ditukar-tukar nih. Karena begitu ditukar, persepsi orang akan berbeda. Ya, akan berbeda. Ya. Dan itu nanti banyak sekali. Ya. Oleh karena itu suatu korporasi, suatu pemilik merek menginvestasikan waktu dan biaya yang sangat besar ya untuk membangun merek. Ya, untuk membangun merek. Ya, itu beda logo dan merek ya. Ada pertanyaan? Boleh bertanya sedikit, Pak? Ya. Ya. Jadi kalau aku menyimpulkan antara brand dan logo ini punya kesamaan gitu, Pak. Punya ada beberapa poin kesamaan. Salah satunya adanya nilai-nilai filosofis dan nilai-nilai psikologis. Kalau aku menyimpulkan seperti itu, betul atau salah, Pak? Ya betul. Jadi, coba, kalau nilai dilekatkan dalam logonya itu ya. Jadi logo itu sebagai sebuah tanda. Dia tanda. Logo itu kan huruf itu tanda. Saya bilang begini tanda. Tanda itu macam-macam ya. Logo itu juga tanda. Sign sebagai sign. Ya. Di dalam, oleh karena itu nggak bisa dirubah. M-nya itu nggak bisa dirubah tuh. Gambar Kapten Sanders ini kalau diganti Kapten Sanders ini orang terkenal, ya kan? Orang terkenal kan? Kapten Sanders ini orang terkenal. Kapten Sanders, KFC. Ya, ini kan orang ini terkenal. Tapi kalau diganti dengan Lionel Messi itu gimana kira-kira? Sama-sama terkenal. Kira-kira. Persepsinya berbeda, Pak, karena Lionel Messi itu lebih dikenal ya. bola. Nah, jadi Kapten Sanders di dalam gambar Kapten Sanders ini melekat histori, melekat filosofi tadi dikatakan. Apalagi melekat. Jadi Kapten Sanders ini misalnya, ini yang punya merek KFC ini pernah cerita tuh, dan dia memproduksi cerita. Oh, itu adalah orang yang begini ya, sudah mencoba ayam 100 kali. Gagal tapi coba terus sampai 101 baru dia umpamanya ya menemukan ramuan KFC baru dia bisa jual gini gitu di umurnya sekian anu. Jadi itu melekat apa? Dedikasi ya toh? Apalagi keuletan, perjuangan, kesungguhan ya. Yang muncul kan gitu tuh. Yang muncul di kepala. Ya. Semua dilekatkan sama orang yang berjenggot ini pakai dan gambarnya dia begini aja. Nggak ada besok pagi dia pakai kaos singlet, nggak ada nih. Gambarnya selalu begini dia. Besok dia pakai helm, nggak ada. Nggak ada dia, selalu begini dia. Ya, inilah yang di branding, ya, diciptakan, dilekatkan persepsi itu terhadap gambar ini. Ya, jadi dia nggak akan cocok kalau diubah dengan yang lain. Ya, nggak akan cocok. Maka itu kalau kalian lihat calon presiden, calon gubernur dan sebagainya, sebelum mereka ditetapkan sebagai calon tetap oleh KPU, dia memakai pakaian yang nanti akan sama dengan yang digambar di saat dia dicoblos, saat kita penggambarnya sama dia. Nah, misalnya dia pakai peci terus tuh, nggak ada besok dia pakai helm, pakai apa namanya kopiah, pakai topi haji, nggak ada dia. Kalau seperti itu, kalau dia pakai jas terus, kalau dia pakai kaos terus kemana-mana, nanti gambarnya pakai kaos dia, waktu untuk dicoblos tuh, ya. Ini dalam rangka membentuk supaya ada konsistensi. Ya. Kalau nggak konsisten, susah. Publik itu konsumen itu menangkap ya menyusun nilai dalam otaknya nih dia susah supaya tersusun di sini nih ya. Nah ini dia harus konsisten dalam banyak hal, termasuk dalam hal memproduksi logo. Warna merahnya ini nggak mungkin diganti biru atau dalmatian pentol nggak mungkin, diganti batik juga enggak dia ya, selalu seperti ini ya. Nah itulah membangun merek ya. Jadi ada filosofi. Jadi kalau Messi ditaruh di situ nggak cocok. Kalau Messi itu tukang main bola kan dia nemuin KFC itu gimana ceritanya? Kira-kira seperti itu kan ya. Nah, Anda mengenal Messi, Anda mengenal Kapten Sanders itu adalah pengalaman. Ya. Pengalaman Anda sebagai konsumen terhadap tokoh itu. Ya,
pengalaman itu tidak harus ketemu langsung, bisa tidak langsung, bisa melalui referensi sejarah, bisa melalui literatur yang Anda cari di internet dan sebagainya. Itu bentuk pengalaman Anda dengan tokoh yang ada di sini. Ya, Anda diceritakan tentang sesuatu. Ya, Lion Air dengan Singapore Airlines ini bumi dan langit. Bumi dan langit ini. Ya, Singapore Airlines ini level sangat premium, Lexus atasnya Lexus dia. Penerbangan ya SQ ya, punyanya Singapura. Ya. Di mana itu kelas atas, kelas kelas premium ya, penerbangan pakai dia ini seperti kita ketemu dengan keluarga, kira seperti itu. Kalau Lion Air ini sering terlambat ya, kelas murah dan sebagainya ya. Kalau kita naik SQ itu kita naik penerbangan kelas atas ya, makanannya enak ya, dibikin oleh chef terkenal umpamanya ya. Lion Air benar-benar kasih makan ya, tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu ya. Keamanannya 99,99% Singapore Airlines ini ya. Kemudian nanti ada longnya ya. Terlambat 5 menit aja diganti separuh umpamanya. Lion Air 3 jam nggak dikasih apa, dikasih aqua doang umpamanya ya, dan seterusnya. Itu adalah pengalaman ya. Oleh karena itu nggak bisa diganti. Ya, diganti pukul juga nggak bisa. Kapten Sanders ini. Seperti itu. Pertanyaan. Nah ini ya, jadi kalau merek itu lebih ke gagasan, lebih ide, persepsi kita, nggak bisa dipegang nih. Yang tumbuh di filosofis, budaya, ya. Jadi karakter juga ada di situ, ya. Kepribadian suatu produk, suatu perusahaan, ya. Jadi kalau kita lihat SQ, dia pelayanannya prima. Kalau omong dia tuh, ya. Pasti begitu yang muncul di kepala kita. Kalau omong layanan, ya. Landing ya, gimana? Berarti Pak kalau misalnya branding itu kayak aset fundamentalnya sebuah perusahaan ya Pak. Terus pasti. Terus kalau merek itu kayak aset utama perusahaan yang bertahan lama gitu dan harus dikelola secara hati-hati gitu gak sih Pak? Iya, ya. Jadi oleh karena itu dia merupakan aset. Aset itu yang namanya aset itu hubungannya sama kapital, sama uang. Ya. Aset itu ya modal yang bisa menumbuhkan keuntungan, menjamin keberlangsungan perusahaan. Ya, maka mesti dirawat. Nggak boleh dia ada cedera. Ya, nggak boleh ada cedera. Nggak boleh ada noda dia. Ya, justru harus di-brand terus, di-branding terus. Makanya harus strategi branding. Ya, harus strategi. Kalau strategi itu jangka panjang ya. Makanya Anda jangan sedikit-sedikit pakai ngomong strategi ya. Kalau bikin karya ilmiah tuh ya. Jangan sedikit bikin strategi. Ya, strategi itu jangka panjang. Ya. Kalau jangka pendek taktis namanya. Ya, teknik taktis ya. Dia harus dirawat, nggak boleh ada yang ganggu tuh. Ya. Itu siapa nanti yang berperan, Pak? Yang berperan itu namanya PR. Ya, PR itu tugasnya merawat supaya brand itu tetap cantik, tetap cantik ya. Tetap kilat ya, tetap bagus ya. Karena sekali ternoda maka dampaknya akan sangat luas. Ya, akan membuat konsumen tidak percaya. Kalau konsumen tidak percaya, selesai urusannya, ya. Selesai urusannya. Kalau konsumen udah nggak percaya, wah, berat Pak urusannya, Pak. Ya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misalnya ada ini yang bertanya ya namanya. Ya. Ya. Gini Pak, kan identitas itu punya keamanan ya Pak ya, dan harus terdaftar. Nah kalau misalnya ada orang yang ngeklaim terlebih dahulu mendaftarkan brand itu gimana Pak? Oh itu udah masuk ke ranah hukum ya, ranah yang disebut sebagai property right, hak terhadap merek ya. Itu nanti masuknya ke kajian hukum ya. Jadi ya kalau sudah terdaftar ya nggak mungkin bisa di ini, nanti bisa ke pengadilan kalau nggak di. Seperti kemarin ada kasus apa? Pelawak itu, warkop pada warkopi ya itu nggak boleh ya. Dan kopi itu nanti mirip-mirip warkopi bikin masalah, nanti orang bertanya warkop ini apanya warkop ya, warkop kena masalahnya tuh ya, bahaya itu. Brandnya bisa keganggu warkopnya itu ya. Seperti itu ya. Yang lain?
Izin bertanya, Pak. Ya. Saya sering melihat iklan rokok di televisi ya, Pak. Ya. Terus yang diiklaninnya tuh bukan rokoknya langsung gitu, Pak. Kenapa itu? Terus ada kayak semacam layanan berhenti merokok sama peringatannya gitu. Terus kenapa rokok semakin ke sini semakin laku gitu, Pak? Terima kasih. Ya, rokok itu memang ada termasuk komoditas yang memang dibatasi di berbagai negara karena memang itu menimbulkan menimbulkan apa? Karena menimbulkan dampak buruk ya untuk penyakit paru-paru, jantung, ibu hamil juga bermasalah, apalagi anak-anak remaja ya. Jadi tugas negara harus seperti itu ya, melarang. Apalagi kalau ada nggak boleh pakai rokok, nggak boleh, itu lebih ke aturan ya. Nanti peraturannya di dalam itu. Seperti itu. Oleh karena itu yang dijual adalah itu tadi, dilekatkan citra-citra merek tadi ya. Jadi itu sebagai kepribadian ya. Tahu iklan Marlboro nggak? Iklan Marlboro tahu nggak? Iya, Pak. Iya, Pak, tahu, Pak. Sebentar ya, ini saya pasti putus-putus nih kalau muter nih. Browser saya muter pasti putus-putus nih. Bentar ya. Saya pakai ini aja coba biar biar nggak putus-putus. Bayar baju pakai Shopee Pay, bayar kopi